deception. Yang pertama alasannya adalah karena mereka tertipu. The whole world followed after the beast because they are deceived. Seluruh dunia ini akhirnya mengikuti si binatang. Kenapa? Karena mereka tertipu atau tersesatkan. Number two reason is because there is a tremendous pressure. Yang kedua karena ada tekanan yang berat. They are pressured to worship the beast. Mereka terdesak sehingga akhirnya menyembah si binatang. In fact, let us look at number one, Bahkan- deception. Mari kita lihat yang pertamanya yaitu penipuan. Let us look at what it says there. It says verse 16, and he causes all both, small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. Dikatakan dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Why is there having why do they have the mark? Kenapa mereka sampai akhirnya menerima tanda ini? Because they are deceived. Karena mereka tertipu. Number two, my dear friends, because of pressure. Yang kedua tadi karena tekanan, adanya tekanan. Let's see the pressure in the next verse. Mari kita lihat tekanannya di ayat And that berikutnya. no man might buy or sell, save he that he had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama bilangan itu atau bilangan namanya. So why did all the world wonder over the beast? Jadi kenapa akhirnya seluruh dunia ini mengikuti si binatang? Why? Kenapa? Number one, deception. Yang pertama karena mereka Number two, disesatkan. there is an economic boycott. Yang kedua karena ada embargo ekonomi atau boikot So ekonomi. those people who allow worship the beast and receive his mark, they will have an economic boycott. No buying or selling. Jadi mereka yang akhirnya tidak menyembah si binatang atau menerima tandanya, mereka akan dapat boikot ekonomi. So you Tidak cannot ada buy. membeli atau menjual. What happens when you cannot buy? Apa yang terjadi pada saat Anda tidak dapat You membeli get atau hungry. menjual? Anda akhirnya akan kelaparan And you mungkin. know, my friends, people will do everything that they can just to have their stomach filled. Dan apakah Anda tahu bahwa orang-orang akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk memenuhi kebutuhan fisik perut mereka. Satan knows that. Dan setan pun tahu hal itu. That's why if you look at some nations, my dear friends, these are used sometimes as a method to control a nation. Karena itu apabila kita lihat beberapa negara-negara ini dipakai sebagai metode untuk menggenggam kekuasaan. If you don't follow with us, we won't give you any funds. Kalau kamu nggak mengikuti kami akan embargo ekonomi kalian. Economic boycott. Yaitu embargo ekonomi. Let us look at the next one. It will be a death decree. Dan mari kita lihat yang berikutnya, akhirnya akan ada ancaman hukuman mati. Verse 15 of the same chapter. Ayat yang ke-15 di pasal yang sama. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung itu, ke patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. So what happens to those people who will not worship the beast? Jadi apa akhirnya yang terjadi pada mereka yang nggak mau menyembah binatang juga? They have a death decree. Mereka akhirnya dapat titah atau perintah hukuman They mati. must be killed. Mereka akhirnya harus dibunuh. So my dear friends, in the last days, you have to choose. Jadi teman-teman, di akhir zaman nanti kita harus memilih. And actually there's two pressures on this. Dan tentunya ada dua tekanan dalam hal ini. Number one, Yang pertama, if you don't worship the beast, you will have a death decree, economic boycott. kalau kita nggak menyembah binatang, kita akan dapat hukuman mati dan larangan jual beli. But if you don't worship God, you will have the 7 last plagues. Tetapi kalau kita tidak menyembah Tuhan, kita juga akan kena cawan murkanya, yaitu 7 malapetaka akhir. It's up to us to choose, my dear friends. Jadi pilihannya adalah tergantung kita, teman-teman. Question. Pertanyaan sekarang. Now before we go to the question, Sebelum kita pergi ke pertanyaan ini, I just want to take note of this. saya mau Anda untuk mendengarkan atau memperhatikan. What the mark of the beast is and how it will be enforced is two separate issues. Jadi apa itu tanda binatang dan bagaimana itu akan dipaksakan adalah dua permasalahan yang berbeda. Tonight we're going to study what the mark of the beast is. Jadi pada malam hari ini kita akan mempelajari apa itu tanda binatang. But before we study the mark of the beast, we should know what the seal of God is, or the mark of God. Dan sebelum kita mempelajari tanda binatang, kita harus mempelajari dulu apa itu materai Tuhan
Dan bagaimana? Because the mark of the beast is a counterfeit of the seal of God. Karena materai Tuhan adalah pertentangannya dengan tanda binatang. Did you know that God has a mark? Apakah Anda tahu bahwa Tuhan juga punya materai atau tanda? It's called seal. Itu disebut materai. The seal of God. Itu yaitu materai Tuhan So disebutnya. Satan had made a counterfeit of the seal of God. It's called the mark of the beast. Jadi setan membuat tiruan dari materai Tuhan ini yang itu disebut tanda Let's binatang. read the seal of God, my dear friends, in Revelation chapter 7, 2-3. Mari kita baca mengenai materai Tuhan ini di Wahyu 7 ayat 2 dan 3. Let's see. Mari kita lihat sama-sama. 1, 2, 3. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. So there you have the seal of God, my dear friends. Jadi kita dapati di sini mengenai materai Tuhan atau materai Allah. It says, look at the next verse. Mari kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Saying, hurt not the earth, neither the sea nor the trees, still we have the seal, the servants of God, in their foreheads. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kita memateraikan hamba-hamba Allah kita pada dahi mereka. This is talking about the 7 last plagues. Dan ini berbicara mengenai 7 malapetaka akhir. So the 7 last plagues will come, Jadi 7 malapetaka akhir itu akan menimpa. but before it will come, what comes first? Tapi sebelum itu menimpa bumi, apa yang harusnya terjadi dulu? There must be a sealing of God's people first. Harus ada pemateraian hamba-hamba Tuhan dulu. Those who have the seal of God, my dear friends, will not be affected by the 7 last plagues. Jadi mereka yang sudah menerima materai Tuhan tidak akan terkena dampak atau pengaruh dari 7 malapetaka akhir. But those who have the mark of the beast will have the 7 last plagues. Tetapi mereka yang mendapat atau menerima tanda binatang akan kena 7 malapetaka akhir. Notice, my dear friends, where is the mark of the beast put? Perhatikan teman-teman, di mana ini tanda binatang ditempatkan? Where is it? Di mana? In the forehead and in the hand. Di dahi atau di tangan ya. Where is the seal of God be put? Tetapi di mana materai Tuhan ini ditempatkan? In the forehead. Di dahi saja. Did you see the same counterfeit, my dear? He was counterfeiting the original seal of God. Tetapi apakah kita lihat di sini perbedaannya bahwa setan coba meniru tanda dari Tuhan? So in the last days, people needs to choose Jadi di akhir zaman ini orang-orang perlu untuk memilih to have the sign of the love of the loyalty of God, which is the seal, untuk memiliki tanda kasih dan kesetiaan kepada Tuhan yang mana adalah materai Tuhan, or to have the mark of the beast. atau menerima tanda dari si binatang. What is the mark of the beast? Jadi apa itu tanda si The binatang? sign of the loyalty to the beast's power. Itu adalah tanda kesetiaan kepada kuasa si binatang sendiri. There you have the two choices, my dear friends. Dan disinilah kita dapati dua pilihan itu. Will you have the seal in your forehead, Akankah kita menerima materai Tuhan di dahi kita? or the mark of the beast in your forehead? Ataukah tanda binatang yang ada? But let me tell you ahead of time, my dear friends, that this will not be a literal mark in your forehead. Tapi izinkan saya memberitahu dulu bahwa ini bukan tanda betulan dicapin ke dahi Anda ya. God is not gonna come in the last days and He will get a fiery, this stamp, and He's gonna put stamp in your forehead. Dan Tuhan tidak akan mendatangi kita satu persatu lalu ngecap dahi kita satu persatu dengan cap beneran. It's not gonna be stamped in your forehead. It's not gonna be like that. Jadi bukan cap yang beneran dicapin ke dahi kita ya. It's not gonna be like that, my dear friends. Bukan seperti itu teman-teman. This is not a literal mark. Ini bukan tanda yang literal betulan seperti itu Some people, the dicapin. mark of the beast will be a microchip. Dan beberapa orang mengatakan tanda binatang itu akan menjadi sebuah microchip. Have you heard about this before? Apakah Anda pernah dengar hal itu It will be sebelumnya? a microchip in your head and in your hand. Itu adalah microchip yang akan ditanamkan di dahi atau di tangan kita. But this is just a decoy. Tetapi ini hanyalah pengalih This perhatiannya is not saja. true, my dear friends. Dan ini bukanlah hal yang benar I teman-teman. want to tell you tonight that Satan is wiser than that. Saya mau mengatakan bahwa setan lebih berhikmat daripada itu. And I believe Satan is using this to derail us from the real mark of the beast. Dan saya percaya setan mencoba mengalihkan kita dari pengalihkan perhatian kita dari tanda binatang yang asli. And people say, oh, I don't have the mark of the beast, I don't have the microchip. Dan orang mengatakan saya nggak dapat tanda binatang kok, saya nggak pakai microchip itu. It's not that easy, my dear friends. Itu nggak semudah itu. I believe the whole world will have to have the microchip.
Saya percaya seluruh dunia nggak akan menerima microchip The juga. Bible is filled with symbols, my friends. Dan Alkitab ini dipenuhi dengan lambang-lambang, teman-teman. Forehead in the Bible, it represents belief. Dan di dahi itu artinya itu melambangkan kepercayaan kita atau pikiran kita. When you look at your forehead there you will find your frontal lobe. Dan pada saat kita lihat di dahi kita ini, disinilah tersimpan otak depan You kita know what's atau a frontal frontal lobe lobe? kita. You know what's a frontal lobe? Apakah Anda tahu apa itu otak depan kita atau frontal That's lobe? the biggest chunk in your brain. Itu adalah bagian terbesar dari otak kita. It controls your morality, your spirituality, and your will. Itu mengontrol atau mengendalikan moralitas kita, spiritualitas kita, Will. dan kehendak kita. That is a symbol. The whoever have the mark in your brain controls your whole body, your whole system, your whole will. Itu menandakan bahwa siapa yang memiliki otak depan kita ini akan mengendalikan kemauan kita, What about the moralitas kita juga. What about the hand? Bagaimana dengan artinya di tangan? It's outward compliance. Ini adalah penampilan luar atau penurutan luar ya. Hands represents your works. Dan tangan ini melambangkan pekerjaan kita. In fact, let me give you a Bible text for you to understand this. Izinkan saya memberikan ayat Alkitab untuk kita boleh sama-sama mengerti. Exodus 13 and verse 9. Keluaran 13 ayat yang ke-9. It says, "And it shall be for a sign unto thee upon thine hand, and a memorial between thine eyes, and that the Lord's law may be in thy mouth." Keluaran 13 ayat yang ke-9. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Notice, my dear friends, where did the law of God is put? Perhatikan teman-teman, di mana hukum Tuhan ini ditempatkan? Where? Di mana? Between your eyes. Di dahi. What's between your eyes? Ya apa itu di antara kedua mata? Kita langsung di dahi ya, memang terjemahan. That's your forehead. Itulah frontal lobe kita ya. And then in your hand, Yaitu dan di tangan kita, so that the law of the Lord be in your mouth. sehingga hukum Tuhan itu boleh ada juga dalam perkataan kita bahkan. Mark this, my dear friends. Ketahuilah ini teman-teman. The seal of God and the mark of the beast are not literal marks or implants in our foreheads or hands. Materai Tuhan dan tanda binatang bukanlah sebuah tanda literal atau yang ditanam di dahi atau pikiran kita. Did you understand that? Dan apakah Anda bisa mengerti hal itu? We have some visitors. We have some free space here in front. Kita ada beberapa tempat kosong We depan have sini. a free space here in front. Can you direct them please here? Boleh tolong arahin ke sini? Yes. There you have. Oke, terima kasih ya. Okay. Where am I? Sudah sampai mana saya tadi? Where? I get lost, you know. Where? Where? Okay, so now we understand that the mark of the beast are not literal marks. Jadi kita sekarang bisa pahami bahwa tanda binatang ini bukan tanda atau barang betulan ya. It's not going to be a microchip. Ini bukanlah sebuah microchip. Instead, it's going to be a what? Bahkan ini yang akan menjadi sebuah apa? Something about worship. Sesuatu mengenai penyembahan. Something about the law of God. Sesuatu mengenai hukum Tuhan. Notice this, my dear friends. God's seal stands in contrast to the mark of the beast. Perhatikan ini teman-teman. Materai Tuhan ini bertentangan dengan tanda binatang. Did you understand that? Apakah bisa dipahami sejauh ini? Because the mark of the beast is a counterfeit of the seal of God. Karena tanda binatang ini adalah berlawanan dengan materai Tuhan. So before we understand what is the mark of the beast, we should ask the question, what is the seal of God? Jadi sebelum kita tahu apa itu tanda binatang, kita harus tanyakan dulu apa itu materai Tuhan. Because the seal of God is a counterfeit, right? Karena tanda binatang itu adalah sebuah barang palsunya ya. And according to the Bible, Dan menurut Alkitab, what happens to those people who have the seal of God? apa yang terjadi pada mereka yang mendapat materai Tuhan? Will not have the 7 last plagues. Mereka nggak akan menerima 7 malapetaka akhir. So what is the seal of God? Jadi apa itu materai Tuhan But pertanyaannya? before we go there, what is a seal? Dan sebelum kita pergi ke sana, apa itu materai? Terlebih dahulu. Any law major here? Apakah ada yang jurusan hukum di sini? A seal authenticates a document. Dan sebuah materai ini adalah yang mengesahkan sebuah dokumen. What happens to a document without a seal? Apa yang terjadi dengan dokumen tanpa cap atau materai? What happens?
Apa yang terjadi? It's a void, right? Itu maka tidak akan berharga atau sia-sia. So if you have a birth certificate, but it doesn't have a seal, what is that? Dan kalau kita punya akta kelahiran tapi kita nggak dapat materainya atau capnya, apa artinya itu? It's a void. Itu maka nggak So a bernilai. seal authenticates a document. Jadi sebuah materai atau cap ini mengesahkan sebuah dokumen. So therefore, the seal of God authenticates something. Jadi materai Tuhan ini mengesahkan sesuatu dengan kata But lain. before we go, my dear friends, if you look at the seal, it has three components. Dan kalau kita perhatikan sebelum lebih jauh kita melangkah, ada 3 hal dalam materai itu sendiri. How many components? Ada berapa hal? 3 components. 3 hal. Number 1, the name. Yang pertama itu komponen yang pertama adalah nama. A title and position. Yang kedua jabatan atau posisi. And then the territory. Yang ketiga itu wilayah kekuasaan. Let me just illustrate it to you. Izinkan saya gambarkan pada Anda. The Philippines has a seal, especially the Philippine president. Dan di sini Presiden Filipina itu punya sebuah cap. It has 3 things on the seal. Ada 3 hal dalam capnya. What's number 1? Apa yang pertama? His name. Yaitu namanya. Number 2, Yang kedua apa? position. Posisi atau Number jabatannya. 3 is territory. Dan yang ketiga adalah wilayah kekuasaannya. So therefore, my dear friends, the seal in, for example, this president, Jadi misalkan sama si presiden ini, you will see in his seal, his name, Benigno Aquino III, that's the president of the Philippines now. dan kita akan lihat namanya itu Benigno Aquino yang ketiga, itulah namanya. What's his position? Jadi apa posisinya? President. Jabatannya adalah presiden. And his territory? Dan Philippines. wilayah kekuasaannya yaitu Filipina. That's where you find the seal. You find these 3 components in his seal. Jadi kita akan temukan 3 komponen ini di dalam materai atau capnya. Every single seal has that specific things. Dan setiap cap ini punya 3 komponen ini. Question. Pertanyaan sekarang. Is God's seal connected to this law? Apakah materai Tuhan ini berhubungan dengan hukumnya? Yes or no? Ya atau tidak menurut Oh, Anda? we'll see that later on. Dan kita akan melihat itu. But nanti. question. Tapi pertanyaan dulu. What gives a person the authority to have a seal? Apa yang memberikan seorang otoritas atau wewenang untuk mempunyai materai? What gives him the authority to have the seal? Apa yang memberikan mereka wewenang untuk punya materai? Anyone could guess? Ada yang bisa nebak mungkin? Well, what gives this man the authority to have the seal? Apa yang memberikan orang ini otoritas atau wewenang untuk punya cap itu? His position. Karena posisinya This sendiri ya. man has the seal because he is the president. Jadi orang ini punya materai atau cap tadi karena dia adalah seorang presiden memang. Question. Pertanyaan sekarang. What is God's position why he has a seal? Apa posisi Tuhan atau jabatan Tuhan kenapa dia punya materai? What is position? Menurut Anda apa? What is the answer? Creator. Okay, good. The creator. Jadi Tuhan adalah sang pencipta. So Jesus, my dear friends, has a seal because he's the creator. Jadi Yesus punya materai itu karena dia adalah sang pencipta sendiri. Are you still following or did I lost you? Apakah Anda masih dapat mengikuti ataukah saya kehilangan Anda? Sometimes I get excited, you know. So Kadang saya terlalu bersemangat jadi kecepatan. So maybe I lost you already. Jadi saya takut kehilangan Anda ya. So please raise your hand. He said, Brother Jasper, you're going too fast. Jadi tolong angkat tangan Anda kalau saya terlalu cepat ya. Okay, Revelation 4 and verse 11. Let's read that together. Wahyu 4 ayat 11. Dikatakan 1, 2, 3. Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Next verse. Ayat yang berikutnya. 7. Sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. My dear friends, the Bible tells us all over again and again that God is a creator. Teman-teman, Tuhan mengulang dan terus mengulang bahwa ialah sang pencipta. He created all things. That's why he has a seal. Ia telah menciptakan semuanya, karena itu ia punya wewenang untuk punya materai tadi. Question. Pertanyaan sekarang. What did God do during the creation that proves that he's the creator? Apa yang Tuhan lakukan pada saat penciptaan yang membuktikan dia adalah sang pencipta sendiri? What did he establish? Apa yang dia institusikan In atau order dirikan? for us to remember that he's the creator. Agar kita boleh ingat bahwa dialah sang pencipta kita. Anyone? Apa ada yang tahu? He made the Sabbath.
Dia memberikan Sabat kepada kita. Let's read that in Genesis 2, 1-3. Mari kita baca dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. God created the Sabbath. He set it up, my dear friends, for us to remember that He is the Creator. Tuhan mendirikan Sabat untuk kita boleh ingat bahwa Dialah Sang Pencipta kita. Let's read it together. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lanjutkan. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. There you have, my dear friends, the Sabbath is a memorial of God's creation. Jadi di sini kita dapati Sabat adalah tanda penciptaan dari Tuhan. It has nothing to do with the Jews, my dear friends. Ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan bangsa Yahudi. How many Jews were there in the creation? Bahkan ada berapa orang sana bangsa Yahudi pada saat penciptaan? No one. Belum ada bangsa No Yahudi di Jews zaman back then. penciptaan. Belum ada orang Yahudi di zaman Rather, itu. it is a reminder for us that God has the authority that created all the world. Tapi ini mengingatkan kita bahwa atas wewenang Tuhan bahwa Dialah Sang Pencipta seluruh dunia ini. Question: Pertanyaan sekarang. is God's seal connected to His law? Jadi apakah materai Tuhan ini berhubungan dengan hukumnya? The answer is yes. Dan jawabannya adalah ya. Did you know, my dear friends, that God's seal is in the heart of God's law? Apakah Anda tahu bahwa materai atau cap Tuhan ini ada di hati atau pusat dari hukum Tuhan sendiri? Well, what is the components of a seal again? Dan apa tadi komponen-komponen yang menyusun sebuah materai atau cap? His name, Namanya, His title, jabatannya, His territory. dan wilayah kekuasaannya. Question: Jadi pertanyaan sekarang, where in God's law do we find God's seal? di manakah di hukum Tuhan kita temukan materai Tuhan semacam ini? Where do we find in God's law these three components? Di manakah kita dapat temukan 3 komponen seperti ini? Where? Di mana dalam hukum Tuhan? In the fourth commandment, Di dalam perintah keempat the tentunya. seventh-day Sabbath, my dear friends. Hari Sabat, hari yang ketujuh. How can you prove that, Brother Jasper? Jadi bagaimana kamu bisa buktikan itu, Saudara Jasper? Well, let's see the Bible. Jadi mari kita langsung lihat saja dari dalam Alkitab. Sola Scriptura, what the Bible says. Jadi kita lihat apa yang Alkitab katakan. Let's look at what the Bible said. Now, before you read it, Jadi sebelum Anda membacanya, I want you to notice the three components, okay? saya mau Anda perhatikan 3 komponennya baik-baik. What is it? Apa? Sekali lagi. Name, Nama, position, posisi atau jabatan, and dan territory. wilayah Let's read that in the kekuasaan. Bible. Mari kita baca. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Next verse. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Next verse. Ayat berikutnya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Question. Pertanyaan sekarang, Did you see the components of the seal? apakah Anda melihat komponen dari materai tersebut? Did you see the name? Apakah Anda melihat namanya? The Bible said, the Lord thy God is my name. Dikatakan Tuhan huruf besar semua, itulah namanya. If you want to reference Isaiah 42 in verse 8, the Bible tells us, the Lord is my name. Tuhan itu namanya itu Yesaya 42 ayat 8 kalau Anda mau referensi. Did we see God's name in the Sabbath? Apakah Anda melihat nama Tuhan di hari Sabat ini perintahkan? What about his position or his title? Bagaimana dengan jabatannya atau posisinya? He is a creator. Bahwa dia dikatakan dia yang menjadikan atau sang pencipta. What about his territory? Bagaimana dengan wilayah kekuasaannya? Well, we saw that it was the heavens and the earth. Dan kita lihat langit dan bumi di sana wilayah kekuasaannya. There you have the seal of God, my dear friends. Dan disinilah kita dapati materai Tuhan, teman-teman. The Sabbath. Yaitu hari The Sabat. seventh-day Sabbath, the seal of God. Hari Sabat, hari ketujuh lah materai Tuhan. Question. Pertanyaan sekarang. What happens when you take away the seal out of the law?
Apa yang terjadi ketika Anda buang materai atau cap itu dari hukum? What happens to the document without a seal again? Apa yang terjadi pada sebuah dokumen tanpa materai atau tanpa cap? It's a void. Itu menjadi tidak berlaku. So what happens to the 10 commandments if you take away the Sabbath? Jadi apa yang terjadi pada 10 perintah kalau Anda singkirkan perintah mengenai hari Sabat? No wonder, my dear friends, Satan wants to take away the Sabbath out of the 10 commandments. Maka tidaklah mengherankan setan ingin sekali menyingkirkan Sabat dari 10 perintah. Because he knows that if he takes away the seal, he takes away the law. Karena dia tahu bahwa kalau dia bisa menyingkirkan materai Tuhan, dia bisa menyingkirkan semua hukum itu. Notice this, my dear friends. Jadi perhatikan ini teman-teman. If you take away the seal out of the document from the government, it shows that you are rebelling against the government. Dan kalau kita singkirkan cap atau materai itu dari dokumen pemerintah, artinya kita memberontak terhadap pemerintah yang bersangkutan. Did you understand? Apakah bisa tangkap If Joe ini? Jokowi, my dear friend, sends you a letter and you take away the seal, Dan kalau Jokowi mengirimkan atau mengesahkan sebuah surat lalu Anda singkirkan capnya, what does it mean? apa artinya itu? You are rebelling against the president. Artinya kita berontak terhadap presiden kita. Many people are taking away the Sabbath, the seal of God, as a rebellion against the Creator. Dan banyak orang menyingkirkan Sabat itu sebagai tanda pemberontakan terhadap Sang Pencipta sendiri. So many preachers are doing that now, my dear friends. Dan banyak sekali pengkhotbah yang melakukan hal itu saat ini. Oh, doesn't matter, there's no more Sabbath. Tidaklah penting lagi, nggak ada lagi itu hari We Sabat. should worship only the first day. Mari kita berbakti pada hari pertama saja. If it doesn't matter, my dear friends, Itu tidak penting lagi, tidak masalah lagi. listen to this. Tapi perhatikan ini If teman-teman. it doesn't matter, my dear friends, why you keep the Sabbath or not, Dan kalau memang tidak masalah untuk memelihara Sabat atau tidak, then it doesn't matter which woman I sleep into. maka tidak masalah juga wanita mana yang saya tiduri. Because the 10 commandments is fourth commandment, and the thou shalt not commit adultery is one in one place. Dan perintah keempat dan perintah jangan berzina itu ada di tempat yang sama. If there's no Sabbath, my dear friends, then I can kill anyone. Dan kalau tidak ada hari Sabat, maka saya bebas membunuh siapapun. Because if you take away one, you'd break all. Karena kalau kita singkirkan satu, maka kita melanggar semuanya. No wonder, my dear friends, Satan wants to take away the Sabbath. Dan tidaklah mengherankan setan ingin sekali mencabut perintah Sabat. Because if you take away the seal, you take away the authenticity of the Creator. Dan kalau kita singkirkan Sabat, kita bisa singkirkan pengesahan dari Sang Pencipta sendiri. Are you rebelling against God, my dear friends? Dan by taking apakah away kita seal? berontak terhadap Tuhan dengan menyingkirkan materainya? If you don't believe me, open your Bibles in Ezekiel 20 and verse 20. Dan kalau Anda tidak percaya saya, mari kita buka Yeskiel 20 ayat yang ke-20. It says, and hallow and keep my Sabbath, and they shall be a sign between me and you, that you may know that I am the Lord your God. Yeskiel 20 ayat yang ke-20. Kuduskanlah hari-hari Sabatku sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. What did it say? Apa dikatakan sana? It says, my dear friends, that when you keep the Sabbath, it is a sign, it is a seal that you are my servant and I am your God. Dikatakan pada saat engkau memelihara hari kudusku, itu adalah tanda bahwa di mana engkau adalah hambaku. Itu adalah sebuah tanda atau peringatan. So that tells us, my dear friends, that if you're not obeying the Sabbath, you don't have the sign. Dan itu mengatakan pada kita kalau kita tidak memelihara hari Sabat, kita akan kehilangan tanda itu. There you have the seal of God, the Sabbath. Dan disinilah kita dapati materai Tuhan, yaitu hari Sabat. Mark this, my dear friends. Dan ketahuilah ini teman-teman. A spirit-filled Christian that is keeping the seventh-day Sabbath truly has the seal of God. Seorang Kristen yang dipenuhi roh Tuhan yang memelihara Sabat hari ketujuh sesungguhnya akan memiliki materai Tuhan. I said spirit-filled. Saya katakan dipenuhi oleh urapan Roh Kudus ya. Because the Jews, they were keeping the Sabbath, but they were not spirit-filled. Dan karena orang Yahudi juga memelihara Sabat, tetapi mereka nggak dipenuhi urapan Roh Kudus. Keeping the Sabbath will not save you, my dear friend. Cuma sekedar memelihara Sabat saja tidak akan menyelamatkan kita, teman-teman. But it is the love of Jesus, my dear friends, that will result you to keep the Sabbath, will save you. Tetapi kasih kepada Yesus sendirilah yang akan menghasilkan kita akhirnya memelihara hari Sabat, It teman-teman. is will be put in your forehead, my friends, in your mind, in your will. Dan ini baik untuk kita tanamkan dalam pikiran dan tindakan So kita. what about the mark of the beast? Jadi apakah tanda binatang We itu? know that the seal of God is what, everyone?
Dan kita sudah ketahui materai Tuhan tadi apa teman-teman? Is the Sabbath. Hari Sabat. What about the mark of the beast? Bagaimana dengan tanda si binatang? Well, Revelation 14 verse 9, let's read it together again. Wahyu 14 ayat 9, mari kita baca sekali lagi. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. So what happens, my dear friends? Jadi apa yang terjadi teman-teman? Those people who have the mark of the beast shall suffer. Mereka yang mendapat tanda binatang akan menderita juga. And according to John, he saw a group of people who have the mark of the beast. Dan menurut Yohanes di sini dia melihat banyak orang menerima tanda binatang. And look at verse 12, my dear friends. Dan mari kita lihat Wahyu 14 ayat yang ke-12. Look at verse 12. Ya, ayat yang ke-12. Here is the patience of the saints. Here they that keeps the commandments of God and have the faith of Jesus. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada So as Yesus. if he saw, oh, those people are worshiping the mark of the beast, and then he saw a group of people, those people are keeping the commandments of God. Jadi seakan-akan dia melihat, wah kelompok orang-orang itu mereka yang menerima tanda binatang. Akhirnya dia lihat lagi di satu sisi lain, ada kelompok orang yang akhirnya menuruti perintah Allah. There will only be two groups. Jadi hanya akan ada dua kelompok saja, Those people who have the mark of the beast, yaitu mereka yang mendapat tanda binatang, and those people who keeps the commandments of God. dan akhirnya ada mereka yang menuruti perintah Tuhan. Mark this, my dear friends. Jadi ketahuilah ini teman-teman. Evidently, those people who have the mark of the beast, Dan akhirnya mereka yang menerima tanda binatang, they are not keeping what? mereka akhirnya nggak memelihara apa? They are not keeping the commandments of God. Mereka nggak memelihara perintah Tuhan. Did you understand that? Apakah bisa ditangkap? I hope you do, my dear friends. Saya harap Anda bisa menangkapnya. Those who keep all the commandments of God and have the faith of Jesus will not worship the beast to receive his mark. Jadi mereka semua yang memelihara hukum Tuhan dan memiliki iman Yesus tidak akan menyembah si binatang atau menerima tanda binatang di akhir So zaman. now tonight we understand that the seal of God and the mark of the beast are contrasts. Jadi kita bisa pahami bahwa tanda binatang dan materai Tuhan itu adalah bertolak belakang. And these two things has to do with the law of God. Dan kedua hal ini berhubungan dengan hukum Tuhan sendiri. So what is the mark of the beast? Jadi apa itu tanda binatang? Last night, what is the text that we used in the mark of the beast again? Dan kemarin malam About the beast itself? apa ayat yang atau pasal yang kita pakai untuk mempelajari mengenai si binatang sendiri? In Revelation chapter 13. Yaitu di Wahyu 13 ya. Right? Many people, my dear friends, in this world Dan banyak orang di dunia ini teman-teman wanted to know what the mark of the beast is. ingin tahu apa itu tanda binatang. In fact, there's a book that was published. Bahkan ada sebuah buku yang diterbitkan. It was New York Times bestseller. Ini menjadi buku penjualan terbaik dari menurut versi surat kabar New York Times. The mark of the beast. Yaitu tanda binatang. They were talking about the mark of the beast, my dear friends. Ini membicarakan mengenai tanda binatang buku ini. But they don't know what the mark of the beast is. Tetapi mereka bahkan tidak tahu apa itu tanda binatang. You know why? Anda tahu kenapa? Notice this. Perhatikan ini. The reason why most Christians don't know what the mark of the beast is because they don't know who the beast is. Jadi alasan kenapa banyak orang Kristen tidak tahu apakah tanda binatang itu karena mereka tidak mengetahui siapa si binatang tersebut. How do you know who the mark of the beast, what the mark of the beast is if you don't know who the beast is? Jadi pertanyaannya gimana kita bisa tahu apa tandanya kalau kita nggak tahu dulu siapa si binatang So itu. those people who are absent yesterday will not know who the mark of the what is the mark of the beast is. Jadi mungkin Anda yang absen kemarin mungkin akan susah tahu apa itu tanda binatang. Because in order for us to know what the mark of the beast is, we must know who the beast is. Karena agar kita bisa tahu apa tandanya, kita harus tahu dulu siapa si binatang. But for the sake of those people who are not here yesterday, I'll do a little review, just a little review. Dan untuk orang-orang yang mungkin nggak hadir kemarin, saya akan berikan pengulangan sedikit. In Revelation chapter 13, we were told that the Antichrist beast was presented. Dan di Wahyu 13 kita dikatakan di sana binatang antikristus hadir di sana. And what does the beast represent in the Bible? Dan melambangkan apa binatang di dalam Alkitab? It is represented the kingdom. Daniel 7 verse 23. Itu melambangkan kerajaan. Daniel 7 ayat yang ke-23. So in other words, my dear friends, these Antichrist beast is an Antichrist kingdom.
Jadi binatang antikristus ini dengan kata lain adalah kerajaan antikristus. What's the other reference? The little horn, right? Dan apa referensi yang lain, yaitu si tanduk This kecil. little horn or a little kingdom, Jadi tanduk kecil ini atau kerajaan kecil, little kingdom, right? kerajaan kecil ya kan? And in Revelation 13 is a religious kingdom. Dan di Wahyu 13 itu ada kerajaan agama. Why is it religious kingdom? Why? Kenapa saya katakan kerajaan agama? Why? Kenapa? Because all the world worships it. Karena seluruh dunia menyembahnya. So it's a religious kingdom. Jadi ini adalah kerajaan yang berkaitan dengan So agama. if you fuse that together, that would have little religious kingdom. Jadi kalau kita gabungkan keduanya, kita akan punya kerajaan agama yang kecil. Is that clear so far? Apakah jelas jauh ini? And if you add one more, according to the Bible, it will be based on Rome. Dan kalau kita tambahkan satu lagi, itu akan berbasis kerajaannya ini di kota Roma. So what is a kingdom? A little kingdom that is based on Rome. Jadi apa itu kerajaan kecil yang basisnya atau markasnya di kota Roma? Last night we knew that it was the Vatican kingdom. Dan kemarin kita bahas itu, yaitu mengenai kerajaan Vatikan, That's the Roman Catholic Church. yaitu pusat gereja Roma Katolik. And again, this is not an attack on Catholics, right? Dan sekali lagi ini bukan serangan terhadap umat We are Katolik. not attempting to attack the people, but we are exposing the error of the system. Kita bukan mau menyerang umat-umat yang dalamnya, tetapi kita hendak mengekspos atau memaparkan kesalahan dari sistem ini. My friend told me that the Indonesian government is one of the most corrupt governments in the whole world also. Dan teman saya mengatakan juga pada saya bahwa pemerintah Indonesia adalah negara Indonesia adalah salah satu negara paling Is it korup true? di dunia. Is it true? Apakah benar? No one says like this. Everyone says like this. Gak ada yang geleng-geleng kepala, semua orang kayak nganggukin kepala. But you're not corrupt, right? Tapi Anda bukan koruptor kan? Right? You're not corrupt, the people. Anda bukan seorang koruptor kan? Only the system is corrupt, but not the people. Hanya negaranya yang mungkin masuk daftar negara korup, tetapi we're- Anda sendiri bukan So koruptor. we're not against the people, Jadi kita bukan menentang orang-orang yang ada di but we are dalamnya, just exposing the system of error. tapi hanya mencoba membukakan sistem yang I salah. believe that many people, many Catholics will be there in heaven. Saya percaya banyak orang Katolik akan ada di surga suatu saat And nanti. many people will also be there down there in the burning place soon when Jesus comes. Dan banyak orang juga akan berada dibakar pada saat Yesus datang So kembali. let us look at the identifying marks. We studied about these identifying marks, the 10 marks, right? Dan kita kemarin telah melihat 10 tanda identifikasi ini. We have among the 10 is Vatican among the 10 kingdoms in Europe. Dan dikatakan di awalnya di antara 10, apakah Vatikan ada atau muncul di antara 10 kerajaan Eropa? Yes. Iya kan? What about after 476? Jadi bagaimana dengan munculnya setelah tahun 476 Masehi? Well, they rule 538. Dan mereka emang muncul atau memerintah itu mulai tahun 538. What about a little kingdom? Bagaimana dengan kerajaan yang kecil? Did it pass the identification mark for Vatican? Apakah ini petunjuk ini tergenapi oleh Vatikan? Vatican is the smallest independent state in the whole world, only 44 hectares. Dan Vatikan adalah salah satu negara paling kecil, hanya sekitar 44 hektar luasnya. It uproots the 3 kingdoms. Lalu dia menumbangkan 3 kerajaan What's the yang 3 lain. kingdoms? Apa 3 kerajaan yang lain kemarin? Heruli, Vandals, and Ostrogoths. Heruli, Vandal, dan Ostrogoth. What about a human leader? Bagaimana dengan mempunyai pemimpin seorang manusia? Who's leading Vatican? Siapa yang memimpin Vatikan? It's the Pope. Itu adalah Fitting paus description. ya. What about diverse, different? Bagaimana dengan berbeda? Is it different than any other kingdom? Apakah berbeda dengan kerajaan yang lainnya? Yes. Iya kan? The Vatican kingdom is the only kingdom that is ruled by a church. Kerajaan Vatikan adalah satu-satunya kerajaan yang dipimpin atau di bawah kekuasaan gereja. That's why Daniel said it will be different than the others. Karena itulah Daniel mengatakan ia akan berbeda dengan yang lain. What about blasphemy? Bagaimana dengan penghujat? What is the description of blasphemy again? Apa deskripsi atau gambaran penghujatan dalam John Alkitab? 10:33 and Luke 5:21. Yohanes 10 ayat 33 dan Lukas 5 ayat 21. What's the description? Apa gambarannya? When a man makes himself God on this earth, Ketika seorang manusia menjadikan dirinya sendiri Tuhan di atas muka bumi. right? What about the other one? Bagaimana dengan yang satu lagi? When a person claims to forgive sin. Saat seseorang itu mengaku ia bisa mengampuni dosa orang lain. Did the papacy in the Vatican Kingdom do that?
Apakah Kepausan dan Kerajaan Vatikan melakukan hal itu? Well, let's read again some quotations. Mari kita baca lagi sebuah kutipan. The Catholic National, July 1895. Let's read it together. Ini dari Katolik Nasional, majalah mereka sendiri. Paus bukan hanya perwakilan Yesus Kristus, tetapi dia adalah Yesus Kristus sendiri, tersembunyi dalam selubung daging. So he's not a person, he's Jesus Christ himself. Dia bukan manusia biasa, dia katakan, tetapi dia adalah Yesus Kristus sendiri. Some more. Beberapa yang lain. Dia adalah penguasa mutlak, hakim agung dari surga dan bumi, hakim dari semua, tidak dihakimi oleh siapapun, adalah Allah sendiri di bumi. We saw, my friends, that they said that we are God. I'm God himself in this world. Mereka mengatakan mereka adalah Tuhan sendiri di atas bumi. Is that blasphemy? Apakah itu adalah sebuah penghujatan? Well, I did not write that. They said that. Dan bukan saya menulisnya, sebenarnya mereka sendiri yang ngomongin hal Did ini. they claim to forgive sins? Apakah mereka mengaku dapat mengampuni dosa seseorang? Let's read this. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Carilah di mana Anda ingin, di langit dan bumi, dan Anda akan menemukan seorang manusia yang dapat mengampuni orang berdosa, yang dapat membebaskannya dari rantai neraka. Manusia yang luar biasa ini adalah imam Roma Katolik. That's blasphemy, my friends. Itu adalah sebuah penghujatan. When a teman-teman. man claims to have the power to forgive sin. Saat seseorang mengaku mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Let's read some more. Mari kita baca lagi. Imam memiliki kuasa untuk membebaskan orang berdosa dari neraka dan membuat mereka layak untuk surga, dan Tuhan sendiri terpaksa wajib mematuhi keputusan imam. Can you imagine? Bisakah Anda bayangkan? That's blasphemy, my friends. Itu adalah sebuah penghujatan. How teman-teman. many mediator do we have? Dan berapa pengantara yang kita punya menurut The Bible Alkitab? said in 1 Timothy 2, 4 and 5, we have only one mediator. Dan Alkitab mengatakan di 1 Timotius 2 ayat 4 dan 5 No bahwa priest. kita hanya punya seorang pengantara saja. No priest, my friends. Bukanlah seorang imam. We have only one mediator, which is Jesus. Hanya ada satu orang pengantara, yaitu Yesus So Kristus. there you have blasphemy number 7. Dan kita dapati penghujatan ini dia yang petunjuk nomor 7. It will be persecuting power. Ini akan menjadi kuasa yang menganiaya. It will change God's law. Ini akan coba mengubah waktu dan hukum Tuhan. It will rule for 1,260 years. Lalu ia akan berkuasa selama 1260 tahun. Did Vatican rule for 1,260 years? Apakah Vatikan berkuasa selama 1260 tahun? 538 to 1798. 1,260 years. 538 kemarin sampai 1798, 1260 tahun. I cannot review the whole thing for you. Dan Sorry. mungkin saya nggak bisa ngulang semuanya bagi Anda. But you can visit our website, afi.org. You can see the recorded sermon there. You can watch. Dan mungkin ada websitenya, nanti bisa ditanya panitia, nanti bisa Anda lihat rekamannya di sana. But let us look at all the Protestants here. I want you to review this. Tetapi saya rindu untuk kita boleh melihat apa kata-kata dari para reformator kita. Any Protestants? Mungkin ada orang-orang Protestan di sini? Protestants? Protestan? Let us look at what the Protestant says. Mari kita lihat apa yang orang-orang Protestan Martin katakan. Luther. Martin Luther. Kita diyakinkan bahwa kepausan adalah tahta sebenarnya dari antikristus yang benar dan sejati. Kalian perlu tahu bahwa paus adalah antikristus yang seluruh firman bicarakan. Did you understand? Apakah Anda bisa tangkap? This is what the Protestants believes, my dear friends, ever since. Inilah yang Protestan percaya semenjak keberadaannya. John Calvin says the same thing. John Calvin bahkan mengatakan hal yang sama. John Knox says the same thing. John Knox juga mengatakan hal yang sama. They believe, my dear friends, ever since that the Pope is the real Antichrist. Mereka bahkan percaya semenjak zaman mereka bahwa kepausan adalah antikristus yang That's sebenarnya. the reason why we are called the Protestant Church. Karena itulah kita disebut gereja Protestan. Because we are protesting against the Roman Catholic Church. Karena kita waktu itu melakukan protes terhadap gereja Katolik Roma. That's why it's funny whenever I ask people, how many are Protestants? And I ask them, what are you protesting about? They don't know. Karena itu kadang aneh juga pada saat saya menanyakan orang, berapa di sini yang orang Protestan? Lalu saya tanyakan kembali, apa yang Anda proteskan? And by the way, Orang-orang tidak tahu. By the way, this is the reason why people have transferred to America from Europe. Omong-omong, inilah kenapa orang-orang dari Eropa itu pada pindah dari benua Eropa That's ke why benua Amerika. America is called the Protestant nation. Karena itulah akhirnya Amerika disebut negara The Protestan. land of the free and the home of the brave.
Dan itu disebut rumahnya orang-orang merdeka, tanahnya orang-orang merdeka, Why? dan tanahnya orang-orang pemberani. To separate the church from the state. Untuk akhirnya bisa ada pembebasan atau pemisahan antara gereja dan pemerintahan. Oh, wish we have time to study America, my dear friends. Saya harap kita bisa punya waktu untuk mempelajari Amerika The nanti. second beast in the book of Revelation is actually America. Dan binatang kedua sebenarnya di kitab Wahyu pasal 13 adalah Amerika Serikat. I don't have any time, so I need to rush, okay? Saya nggak punya banyak waktu, jadi saya perlu agak terburu-buru. What about the 666? Bagaimana dengan 666? Again, 666 is the number of the beast. Sekali lagi, 666 ini adalah bilangan si binatang. We notice that in Revelation 13 and verse 17. Dan kita dapati itu dari Wahyu 13 ayat 17. Notice, my friends, that the mark of the beast is not 666. Jadi Okay? ketahuilah teman-teman bahwa tanda binatang itu sendiri bukanlah angka 666 itu ya. Well, look at what it says, the mark of the beast later on. Dan kita akan melihat apa itu tanda binatang nanti. Let us look at Revelation 13 and verse 18. Mari kita baca dari Wahyu 13 ayat 18. It says, Dikatakan, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. the number of the name of the man in the beast's power is 666, my dear friends. Jadi bilangan si binatang itu adalah 666. In fact, Revelation 13 and verse 17 says that's the number of his name. Bahkan Wahyu 13 ayat 17 mengatakan itu ada bilangan namanya. So in other words, the number of his name, the number of a man, and the number of a beast. Dengan kata lain itu adalah bilangan namanya, bilangan itu adalah bilangan manusia, bilangan itu adalah bilangan si binatang. In other words, that's the number of the name of the man at the head of the beast's power. Dengan kata lain, bilangan ini adalah bilangan nama manusia yang berada di kepala kekuasaan si binatang. Who is the beast? Siapa si binatang tadi? The Vatican Kingdom. Kerajaan Vatikan. Who is the head of the Vatican Kingdom? Siapa kepala dari kerajaan Vatikan? The Pope. Yaitu Paus. The official name of the Pope is this, Vicarius Filii. Dan inilah gelar resmi dari Paus, yaitu Vicarius Filii Dei. And what did the Bible say? Dan apa yang dikatakan Alkitab? Count the number of the beast. Dikatakan hitunglah bilangan binatang itu. So last night we count his name. Jadi kemarin kita hitung bilangan binatangnya. And when we counted his name, it ended up to Jadi pada saat kita hitung bilangan namanya ini, kita akhirnya dapati berapa? 666. Jumlahnya 666. This is not new, my friends. Dan ini bukanlah hal yang baru, Our teman-teman. Protestant Reformator, my dear friends, notice this, and they notice that 666 is the Pope. Dan para reformator Protestan kita tahu 666 ini, dan mereka tahu ini adalah Paus. Just look at the video last night, my friends, and you will see. Just a little review for those people who are not here. Nah, itu ada untuk pengulangan, yaitu tontonlah video semalam kalau boleh. So what is the mark of the beast? This is the final part of the lecture. Jadi apakah tanda binatang itu? Ini bagian akhir dari pelajaran malam hari ini. What is the mark of the beast? Apa itu tanda binatangnya Well, who's the sendiri? beast? Siapa si binatang tadi? The Vatican, Kerajaan Vatikan, right? The Pope. yaitu In kepausan. order for us to know what the mark of the beast is, we just need to know what is the Vatican's mark. Dan untuk kita boleh tahu apa itu tandanya sendiri, tanda binatangnya sendiri, kita hanya perlu ketahui apa dari tanda dari kepausan. Does that make sense? Apakah bisa dipahami sejauh ini? Since the Pope in the Vatican is the Antichrist Karena Vatikan adalah kuasa si Antikristus and the beast, dan si binatang itu. in order for us to know what the mark of the beast is, let's look at the Vatican. Jadi agar kita bisa tahu apa tandanya dari mereka, What is mari the- kita lihat dari Vatikan What is sendiri. the mark of Vatican? Jadi apa tanda dari Vatikan? Well, we know that the Sabbath is the sign of God's authority. Dan kita ketahui bersama bahwa Sabat adalah tanda otoritas atau wewenang Tuhan sendiri. Therefore, the mark of the beast must be a sign of the beast or papacy's authority. Jadi tanda binatang haruslah menjadi tanda dari otoritas si binatang atau kepausan sendiri. Is that clear? Apakah jelas jauh ini? Yes, because they come in contrast. Kan tentu iya, karena mereka ini bertolak belakang. If you look at, my dear friends, the points here, you will see number 9, that the beast changed God's law. Dan kalau kita perhatikan petunjuk di sini yang ke-9 bahwa si binatang itu coba merubah hukum Tuhan. Daniel 7 verse 25,
Di Daniel 7 ayat yang ke-25, the Daniel 7:25 Antichrist would think to change times and laws. dikatakan bahwa si antikristus itu berupaya untuk mengubah waktu dan hukum. Question. Pertanyaan sekarang, In the law, di dalam hukum Tuhan, is there anything in the law that talks about time? apakah ada sesuatu dalam hukum Tuhan yang berbicara mengenai waktu? Think. I want you to think. Saya mau Anda untuk berpikir. Is there any part of the law that talks about the time? Apakah ada bagian dari hukum Tuhan yang berbicara mengenai waktu? That's the fourth commandment. Itu adalah perintah keempat sendiri. It says, remember the Sabbath day to keep it holy. In the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Dikatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. This is the only commandment that talks about time. Inilah satu-satunya perintah yang bicara mengenai waktu. And what did the beast will do? Dan apa yang si binatang itu tadi coba It lakukan? would change times and laws. Dia berupaya untuk mengubah waktu dan hukum. Satan has always been attacking the Sabbath day because it's the seal in God's law, my friend. Dan setan selalu berusaha menyerang hari Sabat karena itu adalah tanda wewenang dari Tuhan. Because they know if you take away the law, the seal, take away the law. Karena dia tahu kalau dia bisa singkirkan materainya, dia bisa singkirkan seluruh In hukum. fact, this is what the Pope said. Bahkan inilah yang dikatakan Paus, This is what they believe. inilah yang mereka percayai. 1, 2, 3. Paus memiliki kuasa untuk mengubah waktu, untuk membatalkan hukum, dan untuk membuang segala sesuatu, bahkan ajaran-ajaran Kristus. There you have a fulfillment of prophecy in Daniel chapter 7. Dan kita di sini dapati penggenapan nubuatan dari Daniel 7 sendiri. In fact, I will review in the Convert's Catechism. Bahkan sedikit pengulangan untuk katekisme Katolik. This is the handbook of every Catholic. Ini adalah buku panduan untuk setiap orang Katolik. Question, which is the Sabbath day? Di sana dinyatakan yang manakah hari Sabat itu, ada pertanyaan. Saturday is the Sabbath day. Hari Sabtu adalah hari Sabat. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Jadi kenapa kita menyucikan hari Minggu gantinya Sabtu? Because the Catholic Church transferred solemnity from Saturday to Sunday. Karena gereja Katolik memindahkan kesucian Sabtu kepada hari Minggu. Can you imagine, my friends? Anda bisa bayangkan teman-teman? What did the Bible say? Jadi apa yang Alkitab katakan? It would change times Dikatakan ia akan berusaha mengubah waktu and laws. dan hukum. In fact, this is from Always on Sunday, This Rock, June 1997, Catholic Answers. It says, Ini dikatakan di Always on Sunday, itu jawaban dari Katolik sendiri. Gereja Katolik menunjuk Minggu sebagai hari untuk ibadah bersama dan bertanggung jawab untuk perubahan tersebut. so who changed? Jadi siapa yang merubahnya? It was the Catholic Church. Ini adalah gereja Katolik sendiri. It would think to change times and laws, my friend. Dikatakan ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. In fact, let's read this. Bahkan mari kita lihat hal ini. Catherine Catholic Church, Center on May 21, 1995. This is from a Catholic priest. Let's read it Ini together. dari seorang imam Katolik. Mungkin hal yang paling berani, perubahan paling revolusioner yang pernah dilakukan gereja terjadi pada abad pertama. Hari suci, hari Sabat itu telah dirubah tanpa petunjuk apapun yang tercatat dalam Alkitab. Next. Yang berikutnya, tapi dari pengertian kekuasaan gereja sendiri, orang-orang yang berpikir bahwa Alkitab harus menjadi otoritas yang tunggal, secara logis harus menjadi Advent hari ketujuh dan menjaga kesucian Sabtu. I did not say that, my friends. Bukan saya yang mengatakan hal ini. This is from Father Enright, President of Redemptorist College. This is a professor in a college, a Catholic college. This is what it says. Ini adalah dari seorang profesor di Universitas Katolik. Saya telah berulang kali menawarkan $1.000 untuk siapa saja yang bisa membuktikan kepada saya dari Alkitab saja bahwa saya terikat untuk menjaga kekudusan hari Minggu. Tidak ada hukum seperti itu dalam Alkitab. Ini adalah hukum gereja Katolik saja. Who is this law? Jadi hukum siapa ini? It's only the Catholic Church's law. Ini hanyalah hukum dari gereja Katolik I'm saja. challenging you, every Protestants here, I'm challenging you, read your Bibles well. Dan untuk setiap orang Protestan, saya tantang Anda untuk membaca Alkitab Anda baik-baik. Let's look at what it says next. He said, Mari kita lihat apa yang dia katakan let's read it selanjutnya. together. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Alkitab mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Gereja Suci Katolik mengatakan tidak. Dengan kuasa ilahi saya menghapuskan hari Sabat
dan memerintahkan Anda untuk menjaga kesucian hari pertama dalam minggu. Dan lihatlah seluruh dunia berlutut dalam ketaatan yang penuh hormat pada perintah dari Gereja Suci Katolik. Who is it, law? Hukum siapa ini? It's not the law from the Bible, my friends. Ini bukan hukum dari Alkitab, And teman-teman. it says the entire civilized world wonders. There you have the fulfillment of Revelation chapter 13 verse 3, that the whole world will wonder. Dan dikatakan, dan lihatlah seluruh dunia berlutut dalam ketaatan. Inilah pengenapan dari Wahyu 13 ayat 3 bahwa seluruh dunia menjadi heran. I'm not here to offend any Sunday keepers. Dan saya tidak di sini untuk menyerang para pemelihara hari Minggu ya. I'm here to tell you the truth. Saya di sini untuk mengatakan kebenaran pada Anda. Let us look at the next one. Mari kita Let's read lihat it yang together. berikutnya. Ada dan merupakan sebuah perintah untuk menjaga kesucian hari Sabat. Tetapi hari Sabat bukanlah hari Minggu. Dapat dikatakan bagaimanapun juga, beberapa orang dengan yakin dan menunjukkan kemenangan bahwa hari Sabat telah dipindahkan dari hari ketujuh ke hari pertama dalam minggu. Next. Yang berikutnya, di mana catatan perpindahan tersebut ditemukan? Tidak dalam perjanjian baru, sesungguhnya tidak. Tentu saja saya cukup tahu dengan baik bahwa minggu memang mulai digunakan dalam sejarah Kristen awal sebagai hari keagamaan, seperti yang kita belajar dari para bapak Kristen dan sumber lainnya. Next. Yang berikutnya, tapi sayang bahwa ia datang dicap dengan tanda kekafiran dan dibaptis dengan nama Dewa Matahari ketika diadopsi dan disetujui oleh kemurtatan kepausan dan diwariskan sebagai warisan suci untuk Protestan. You know who said that? Apakah Anda tahu siapa yang mengatakan ini? Dr. Edward Hiscox, the author of the Baptist Manual. Ini adalah Dr. Edward Hiscox, yaitu penulis dari buku panduan Gereja Baptis. Those Baptists out there, my dear friends. Gereja Baptis yang ada di luar sana, He teman-teman. says that Sunday was a mark of paganism. Dia mengatakan bahwa hari Minggu adalah sebuah tanda dari kekafiran sebetulnya. This is a document, my dear friends, in 1934. Ini adalah sebuah dokumen dari tahun 1934. A Protestant, my dear friends, asked the Catholic Church, the largest Catholic magazine, Seorang Protestan bertanya kepada majalah Katolik terbesar, is it true that you've changed the Saturday to Sunday? apakah benar bahwa kamu merubah kekudusan dari hari Sabat, hari Sabtu ke hari Minggu? This is what the Catholic said. Inilah yang jawaban orang Katolik. Let's read it together. Mari kita baca bersama. Kita orang Katolik tidak menerima Alkitab sebagai satu-satunya panduan iman. Di samping Alkitab, kita punya gereja yang hidup yang didirikan oleh Kristus untuk mengajar dan untuk membimbing manusia dalam kehidupan. Punya hak untuk merubah hukum upacara perjanjian lama, dan dengan demikian kita menerima perubahan Sabat ke hari Minggu. This is what they said. Inilah yang menjadi jawaban mereka. Kita juga mengatakan bahwa dari semua Protestan, Advent hari ketujuh adalah satu-satunya kelompok yang mempunyai logika yang benar dan konsisten dengan pengajaran mereka. I did not say that, my friends. Bukan saya yang mengatakannya, This teman-teman. is from Peter R. Trevor, Catholic Extension Magazine. There you have his signature. Ini dari Peter R. Trevor, yaitu editor Catholic Extension, majalah Catholic Extension ya. A prophecy from the Bible, my friends, to think to change times and laws. Dan ini adalah pengenapan dari sebuah nubuatan di Alkitab berupaya untuk mengubah waktu dan hukum. Daniel Is it 7:25. clear, my friends? Apakah jelas sejauh ini, teman-teman? Is prophecy fulfilling? Bahwa nubuatan ini sedang tergenapi. So what specifically is the mark of the beast? Jadi apa itu secara tepatnya tanda binatang? In other words, the mark of the beast must be the sign of the Roman Church's authority. Dengan kata lain, tanda binatang haruslah menjadi tanda dari kekuasaan dan otoritas atau wewenang gereja Roma. Right? Ya enggak? In order for us to know what the mark of the beast is, Agar kita bisa tahu apa itu tanda we binatang, must know who the beast is. kita harus tahu dulu siapa si binatang. And the mark of the beast must be the authority, the sign of the authority of the beast. Dan tanda binatang ini haruslah menjadi tanda wewenang dari si binatang itu sendiri. So what is the sign of the power of the Vatican Church? Jadi apa tanda wewenang dari kekuasaan Vatikan? This is from C.F. Thomas, October 1895. Ini dari C.F. Thomas di Oktober 1895. Let's read. Tentu saja gereja Katolik mengaku bahwa perubahan itu merupakan tindakannya.
Dan tindakan itu adalah tanda dari kekuasaan gereja dan otoritas kekuasaan agama. Question. Pertanyaan sekarang. What is the mark of the Catholic Church? Apa tanda dari gereja Katolik? The change of Sabbath to Sunday. Perubahan dari hari Sabat, Sabtu ke hari Minggu. What does a beast represent again in the Bible? Jadi melambangkan apa lagi binatang dalam Alkitab? A beast represents a kingdom. Dan binatang itu melambangkan kerajaan. And who is this Antichrist beast? Dan siapa binatang antikristus ini? The Vatican Kingdom. Kerajaan Vatikan. So what is the mark of the beast according to them? Jadi apa itu tanda binatang menurut mereka? Let me read a quotation again to you. Izinkan saya baca kutipannya lagi dari mereka. This is from the Catholic Answers. It says, Ini dari jawaban Katolik. Gereja Katolik menunjuk Minggu sebagai hari ibadah bersama dan bertanggung jawab untuk perubahan tersebut. there you have the mark of the beast. Dan disinilah kita dapati tanda si binatang. What is the mark of the beast? Apa itu tanda binatang? Sunday worship is the mark of the beast. Peribadatan hari Minggu. It's not a binatang. microchip, my friends. Itu bukanlah sebuah microchip, We teman-teman. realize that the mark of the beast is the sign of the beast's authority. Kita menyadari bahwa tanda binatang ini adalah tanda kekuasaan dari si binatang itu sendiri. And what is the sign of the beast's authority? Dan apa itu tanda kekuasaan dari si binatang? They said, I did not say that. Their sign is Sunday worship. Dan ini mereka sendiri yang mengatakannya, bukan saya yang mengatakannya. Tandanya adalah peribadatan hari Minggu That's the atau mark of hari the Minggu. beast. Itulah tanda binatang. So does anyone have the mark of the beast today? Jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah saat ini orang-orang telah menerima tanda binatang? Not yet. Belum ya. There's no mark of the beast yet. Belum ada tanda binatang itu Why? terimplementasi. Kenapa demikian? Because no one will receive the mark of the beast until religious legislation is passed enforcing Sunday observance. Karena tidak seorang pun akan menerima tanda binatang sampai itu dipaksakan oleh kekuasaan agama dan pemerintahan. Did you understand? Apakah Anda bisa Why? tangkap? Kenapa demikian? Because remember, there will be an economic boycott and a death decree, right? Karena Anda baca tadi akan ada embargo atau boikot ekonomi, dilarang jual beli dan hukuman mati. So that means when the enforcement of legal legislation to keep Sunday, that is now the mark of the beast. Jadi pada saat ada penetapan hukum itu, barulah tanda binatang itu diberlakukan. So some people will tell me, well, Jadi mungkin beberapa orang akan mengatakan pada saya, I think I need to wait for that and then I'll change. saya tunggu saja sampai itu terjadi baru saya akan berubah. When I see that there is a religious legislation about Sunday, then I'll change. Kalau saya lihat dulu ada penetapan hukum hari Minggu, baru saya berubah. But if you can't change now, how much more when there's a death decree in your head? Dan kalau Anda tidak bisa merubahnya sekarang, bagaimana lagi kalau sudah ada ancaman hukuman How mati can you menentang kalian? change, my dear friends, your ways in the day of your worship if there is a death decree? Bagaimana Anda bisa merubah lagi hari peribadatan Anda di bawah ancaman hukuman mati My nanti? dear friends, you cannot worship God or you cannot decide for God if you can't decide now. Dan kita nggak bisa lagi akhirnya memutuskan untuk Tuhan kalau kita nggak memutuskannya mulai dari sekarang. Especially when there's a death decree. Terutama nanti di bawah ancaman hukuman tersebut. I have to end now. Dan saya harus akhiri sekarang. Will religious legislation one day be passed enforcing Sunday observance? Pertanyaannya adalah apakah undang-undang agama suatu hari akan memaksakan pemeliharaan You hari think Minggu? so? Menurut Anda gimana? The answer is yes. Dan jawabannya tentu saja. Oh, Brother Jasper, that would be impossible. Oh, Saudara Jasper, itu hal yang mustahil You itu. mean to tell me that the whole world will be forced to observe Sunday? Oh, kamu bermaksud mengatakan pada kami bahwa seluruh dunia akan dipaksa menuruti hukum hari Minggu? Well, let's listen to what Pope John Paul said. Mari kita baca apa yang dikatakan Paulus Yohanes Let's kedua. read it together. Oleh karena itu, juga dalam keadaan tertentu dari waktu kita sekarang ini, orang-orang Kristen akan secara alami berusaha untuk memastikan bahwa undang-undang sipil menghormati tugas mereka untuk menjaga kekudusan hari Minggu. There you have a legislation is going to be passed in the future. Dan di sini kita dapati bahwa ada undang-undang yang akan ditetapkan di masa depan. If you don't believe me right now, it's slowly coming in. Dan kalau Anda tidak percaya juga pada saya, ini perlahan mulai masuk sebetulnya. CBS News, Sunday shopping banned in Croatia.
Ini dari kantor berita ABC bahwa pembelanjaan atau shopping di hari Minggu Why is- itu dilarang di Kroasia. Why is it banned? Kenapa ini dilarang? Because of the Roman Catholic Church. Karena ada sebuah saran dari gereja Katolik Roma Slowly they're passing it, my dear friends. dan perlahan mereka mulai menetapkan hal ini. Same CBS News, 30 years of Sunday morning. Dan ini dari kantor berita CBS, It 30 says- tahun let's dari read it together. Sunday morning. It says, Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Penulis Judith Slevovitz dalam bukunya yang segera keluar, The Sabbath World, dalam dunia perdagangan yang sibuk 24 jam selama 7 hari ini, ia mendorong untuk kembali pada hukum yang akan menuntut bisnis untuk tutup 1 hari dalam seminggu. next. Berikutnya, yang membawa kita ke Puritan 1630-an. Standarnya mungkin sekarang sedikit ekstrim. Pemeliharaan hari Minggu diisyaratkan dengan tuntunan hukuman mati. Tetapi bagaimana kalau hal itu sesungguhnya membawa pada sebuah manfaat? It's coming, my friends. Dan ini semua akan segera We terjadi. don't have the mark teman-teman. of the beast yet. Dan kita memang belum menerima tanda binatang But if saat you ini. look at teman-teman. your history, there was a time before in Europe that people are killed for observing the Sabbath. Tetapi kalau Anda perhatikan sejarah di Eropa, ada sebuah masa di mana orang-orang mulai dibunuh karena mereka memelihara sabat yang sejati. It's coming. Dan itu akan segera datang. German court enforces day of rest on Sunday. Dan ini dari pengadilan Jerman memaksakan sebuah hari peristirahatan. Sunday is not just a shopping day. Dan dikatakan di sini di bahasa yang aneh ini, I Minggu bukanlah hanya hari berbelanja. So many news here, my dear friends. I need to fast forward. Dan begitu banyak berita di sini, saya harus persingkat. European Sunday Alliance, a group of people that goes forward to say Sunday must be kept. Dan di sini ada sebuah perkumpulan yaitu Aliansi Hari Minggu Eropa, Last di mana news. mereka mengatakan hari Minggu harus dipelihara. Last news I want to show you. Dan berita terakhir yang saya rindu untuk ungkapkan pada saudara-saudara. Israel adopts Sunday off. Israel mengadopsi hari libur yaitu hari Minggu. Who's Israel? Siapa itu Israel? Those are Jewish people. They observe the Sabbath. Mereka adalah bangsa Yahudi yang seharusnya memelihara hari Sabat. All the world will wonder upon the beast. Seluruh dunia dikatakan akan heran terhadap si binatang Soon itu. enough it will come, my friends. Dan segera itu akan datang I teman-teman. don't know, there's a car-free day in Sunday here in Indonesia. Dan saya tidak tahu apakah Car Free Day sudah dimulai di Indonesia saat ini di hari Minggu. I don't know. Saya nggak tahu apakah itu sudah dimulai. We will see if it's coming here. Dan kita akan lihat apakah itu akan terus meningkat di sini. But soon enough, my dear friends, legislation will come to pass. Tapi segera sebuah hukum akan dicanangkan. So many information I'll tell you, but I need to end. Dan begitu banyak informasi yang saya perlu ungkapkan, tetapi saya perlu akhiri. But I want to tell you the truth, my friends. Tapi saya rindu untuk mengatakan kebenaran teman-teman. The Bible said in 1798, the beast has a deadly. Alkitab mengatakan di 1798 akhirnya si binatang itu mendapat luka yang membahayakan But hidupnya. last night we saw that the deadly wound will be healed. Dan pada malam hari kemarin kita melihat bahwa luka yang membahayakan hidupnya itu akhirnya akan sembuh. They shall soon to be past, my friends. Mereka segera akan sembuh. The Vatican Kingdom will soon have its power regained in the world. Dan kerajaan Vatikan akan segera mendapatkan kuasanya kembali atas dunia ini. So tonight, Jadi pada malam hari ini God has given you a choice. Tuhan telah memberikan kita sebuah kesempatan. Sabbath or Sunday. Sebuah kesempatan untuk memilih antara hari Sabat atau hari Minggu. Jesus Christ or the Antichrist. Yesus Kristus atau Antikristus. The commandments of God or the commandments of man. Perintah Tuhan atau perintah manusia. The whole world will soon to face that decision. And if you cannot decide now, you will not decide later. Dan seluruh dunia akan harus menghadapi untuk memilih keputusan tersebut. Dan kalau Anda tidak bisa memutuskan sekarang, apa yang membuat Anda bisa memutuskan suatu We saat? realize, my friends, that this is not an implant. Dan kita sadari bahwa ini bukan microchip yang I was ditanamkan. talking about belief, my dear friends, in outward compliance. Dan kita berbicara mengenai ketaatan dalam perenungan pikiran dan pelaksanaannya. The question is, who are you willing to choose? Dan pertanyaan adalah siapa yang akan kita pilih? The Bible said, remember the Sabbath day to keep it holy. Alkitab mengatakan ingatlah dan peliharalah kekudusan dari Sabat. Soon enough, my friends, those people who stands for what is right will be persecuted. Dan segera mereka yang tetap berdiri atas kebenaran akan segera mendapat aniaya. And I pray, my friends, that I will be willing to be persecuted than to forsake my Savior.
Dan saya lebih memilih untuk boleh dianiaya daripada meninggalkan juru selamat saya. The Bible promises in Revelation 15 and verse 2. Dan Alkitab mengatakan di Wahyu 15 ayat 2 dijanjikan. Let's read it together as we end. Mari kita baca bersama seiring kita mengakhiri. Dan aku melihat sesuatu bagaikan laut kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang yang telah mengalahkan binatang itu. Dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Those people who will be saved, my dear friends, those people who doesn't have the mark of the beast. Mereka yang akan diselamatkan adalah mereka yang tidak menerima tanda binatang. So the question is for tonight, which will you receive? Jadi pertanyaan pada malam hari ini, yang mana yang akan kita terima? The mark of the beast Sunday Tanda binatang hari Minggu or the seal of God Sunday? atau materai Tuhan hari Sabat? It's very clear, my dear friends. Dan ini sangat jelas sekali teman-teman. This is what the Bible said. This is not just my own opinion. Ini adalah apa yang Alkitab katakan, bukan pendapat saya sendiri. You see this, my dear friends. You saw it in your very eyes. Dan Anda melihatnya di hadapan Anda sendiri. Let me end with a story tonight. Izinkan saya mengakhiri dengan sebuah cerita pada malam hari ini. A story was told, my dear friends, in the dark ages. Sebuah kisah diceritakan terjadi di abad ke-8 dulu. That it's a death penalty, my dear friends, if you worship God. Adalah sebuah hukuman mati kalau kita memilih untuk berbakti pada It's a Tuhan. death penalty if you're a Christian. Itu adalah menjadi hukuman mati kalau kita menjadi orang Kristen. In the time of the Roman Church, my friends, they persecuted people who followed Jesus. Dan di masa kekaisaran Romawi mereka menganiaya atau membunuh orang-orang yang mengikuti The story Yesus. was told that 40 men were caught saying they were Christians. Akhirnya 40 orang kedapatan mengatakan bahwa mereka ini orang Kristen. 40 men stood for Jesus. 40 orang yang berani berdiri untuk Yesus. And they needed to be killed. Dan mereka perlu untuk dibunuh akhirnya. So the officers of the Roman army brought them to the icy cold river. Jadi akhirnya gerombolan pasukan Kaisaran Romawi membawa mereka ke sungai yang menggigil dingin. The river was freezing, my dear friends, and they were brought there, stripped naked. Sungai itu bahkan sampai beku, akhirnya orang itu dibawa ke sana sambil telanjang bulat-bulat. And the Roman leader said, Dan si pemimpin tentara Romawi itu mengatakan, if you follow Jesus, then you'll die. kalau kamu masih tetap mau ikut Yesus, kamu akan mati. We'll let you die in cold. Kita akan biarkan kamu mati kedinginan But di if you sini. say you don't want to be a Christian anymore, you can come. We can spare your life. Tapi kalau kamu mau mengatakan saya mau keluar jadi orang Kristen, kita akan ampuni hidup kalian. These 40 men were so faithful to their God. 40 orang ini begitu setia pada Tuhan. They were there stripped naked and they were so cold outside. Mereka di sana telanjang bulat-bulat dan begitu kedinginan. They were freezing. Mereka akhirnya sampai dingin beku. And they said in order for them to have the minds attuned to Jesus, they start to sing a song. Dan akhirnya untuk memelihara pikiran mereka tetap tertuju pada Yesus, mereka akhirnya menyanyikan sebuah lagu. They sang 40. Mereka menyanyikan 40. Men of God are we. Kami umat Tuhan, Faithful forever we shall be. setia terus sampai akhir. 40. 40. Men of God are we. Kami umat Tuhan, Faithful forever we shall be. setia selamanya kami. They started singing that song aloud, my dear friends. Mereka mulai menyanyi dengan semakin keras, And teman-teman. the general of that of the Roman army came to go out and he was so touched of what these Christians were doing. Sehingga jenderal dari tentara kekaisaran itu mulai tersentuh akan apa yang mereka lakukan. 40 men of God are we, faithful forever we shall be. 40 kami umat Tuhan setia selamanya. No one can take us away from our faith. Gak ada yang bisa mengalihkan kami dari iman We kami. will die for Jesus. Kita rela mati untuk Started Yesus. singing that song, my friends, and one of them Dan akhirnya mereka mulai menyanyi, dan salah satu dari mereka akhirnya came out of the group. keluar dari kelompok itu. He went out Dia keluar, and he began to shout, I don't want to be a Christian anymore. It's so hard to be Christian. dia keluar dan dia berseru, saya nggak mau lagi jadi orang Kristen, begitu berat rasanya. It's so hard. Begitu berat. He went out and he said to the officer, I don't want to be a Christian anymore. Dia keluar dan dia katakan pada si petugas, saya nggak mau jadi orang Kristen He lagi. was saved. Akhirnya dia diampuni. The story was told that these 39 men started to look at each other. Akhirnya 39 orang sisanya ini saling tatap. What should we satu sama do? lain. Apa yang harus kita lakukan nih? We can't survive this. Kita nggak akan bisa selamat. One of them stood up and said, I will die for Jesus. Satu dari mereka akhirnya berani mengatakan, saya tetap akan mati demi Yesus. And they started to sing a song. Lalu mereka terus mulai bernyanyi lagi. 39 39. men of God are we. Kami umat Tuhan, Faithful forever we shall be. setia sampai akhir. 39 39. men of God are we. Kami umat Tuhan, Faithful forever we shall be. setia sampai akhir. And then the story was told that general who was looking at them, Lalu akhirnya diceritakan bahwa jenderal yang menatapi mereka, he took off his helmet
Akhirnya ia melepas strip topinya. himself naked, Ia menelanjangi dirinya and he sendiri. gave his sword to his captain. Dan dia berikan topi tanda kekuasaannya pada kaptennya. From now on, you are in charge. Sekarang kamulah yang berkuasa. He jumped into the icy cold river and he said, 40. Lalu dia meloncat ke air sungai yang dingin itu dan bernyanyi. 40. Man of God are we. Kita umat Tuhan. Faithful forever we shall be. Setia sampai akhir. 40. 40. Man of God are we. Kita umat Tuhan. Faithful forever we shall be. Setia sampai akhir. What about you, my friend? Bagaimana dengan kita semua Are you teman-teman? willing to die for the truth? Apakah kita rela untuk mati demi Are you kebenaran? willing to die for what is right? Apakah kita rela mati untuk sesuatu yang I benar? pray, my friends, that every one of us here would pray that we would stand for what is right Saya berharap dan berdoa setiap dari kita boleh berdiri atas kebenaran and would leave the result to God. dan menyerahkan hasilnya pada Tuhan. Will you be faithful? Akankah kita tetap setia? Will you be faithful not to have the mark of the beast? Akankah kita tidak setia dan tetap setia dan tidak menerima I tanda know some binatang? of you are thinking, what about my church? Dan mungkin beberapa dari Anda berpikir bagaimana dengan gereja What saya? about what other people think about me? Bagaimana dengan pendapat orang lain terhadap saya? No, my friends, it's you and your God. Tidak teman-teman, tetapi ini adalah diri kita sendiri dengan Tuhan. Mark this. Ketahuilah ini If teman-teman. you stand for what is right, Kalau kita berani berdiri atas apa yang benar, people will see your life. orang akan berani melihat hidup kita. And your life might be an example, and that might be an opportunity for the people to be saved. Dan hidup kita akan menjadi teladan dan kesaksian agar mereka boleh diselamatkan My juga. father accepted this truth. Dan ayah saya akhirnya menerima kebenaran They ini. were both Roman Catholics. Mereka berdua adalah dari And I Katolik Roma. saw every single night my mom and dad would fight. Dan saya lihat setiap malam ayah dan ibu saya bertengkar terus. They would literally fight. Mereka benar-benar bertengkar. Fighting betulan. every night over Sunday and Saturday. Bertengkar betulan atas hari Sabat dan hari Minggu. You will see my father next Thursday. Dan mungkin Anda akan lihat ayah saya nanti hari He Sabtu will come depan. here. Dia akan datang My father kemari. is a big man, very tough man. Dia adalah orang yang cukup besar, orang yang cukup keras. But I never saw my father cry every night. Tetapi saya belum pernah melihat sebelumnya ayah saya sampai menangis setiap He would malam. kneel down in my room and he would pray for my mother. Dia akan berdoa berlutut di kamar saya dan berdoa untuk ibu saya. And I heard one time my father saying, Dan saya mendengar suatu saat ayah saya berbicara, I'm willing to leave my family for Jesus. saya bersedia meninggalkan keluarga saya hanya untuk demi Yesus. He stood up for what is right. Dia berani berdiri untuk atas apa yang benar. My friends, you will see my mother next week joining the church. Dan Anda akan melihat ibu saya minggu depan yang sudah bergabung dengan My gereja. mother accepted Jesus because my father stood up for what is right. Akhirnya ibu saya menerima kebenaran juga karena ayah saya berani berdiri atas apa yang You want to benar. see your friends saved? Stand for what is right. Anda rindu untuk melihat teman Anda boleh selamatkan, berdirilah atas apa yang benar. And you will see the result. Dan kita akan melihat hasilnya. How about you, my friends? Bagaimana dengan kita semua Are teman-teman? you willing to follow Jesus or are you willing to listen to what other people say? Apakah kita bersedia mengikuti Yesus ataukah kita malah mendengar apa yang orang lain katakan? I want to follow Jesus, my friends. Saya rindu untuk terus mengikuti Yesus So I want teman-teman. to ask you a question. Jadi saya rindu untuk menanyakan sebuah pertanyaan. Will you love Jesus? Akankah Anda mengasihi Yesus? The Bible said if you love me, you keep my commandments. Dan Alkitab mengatakan kalau kamu mengasihiku, turutilah I want to perintah-perintahku. invite the chorister to sing a song for us. Saya rindu untuk mengundang pemandu lagu kita untuk menyanyi. I will follow thee, my Savior. Aku rindu untuk mengikut Engkau juru selamatku. Let's sing this song. Let's all stand together. Mari kita semua berdiri dan kita menyanyi. I will follow thee, my Savior. Aku mau turut ya Tuhan. Aku mau turut ya Tuhan, kemana